letak dan luas Indonesia. Kita akan membahas mengenai letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis yang membujur dari bumi bagian utara ke bumi bagian selatan, menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Sedangkan letak lintang adalah letak garis yang membelah bumi menjadi dua bagian yang sama, yaitu menjadi bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, maka Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis bujurnya, Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kedudukannya di muka bumi. Nah, bisa dilihat peta di PowerPoint ini bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia. Indonesia secara garis besar terletak pada dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta samudra Pasifik dan samudra India atau samudra Hindia. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia di sebelah utara adalah negara Malaysia, negara Singapura. Kemudian di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah benua Australia, sedangkan samudranya adalah samudra Hindia. Di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan samudra Pasifik dan juga negara Papua New Guinea. Dan di sebelah barat berbatasan dengan samudra Hindia. Nah, lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta sendiri adalah sebuah gambaran di permukaan bumi, biasanya digambar pada bidang yang datar dan menggunakan skala tertentu. Skalanya biasanya diperkecil. Komponen-komponen apa saja yang ada pada peta? Yang pertama, peta harus mengandung komponen atau unsur judul. Judul menunjukkan isi suatu peta. Nah, di contoh ini adalah Provinsi Bali. Maka peta ini berisi mengenai Provinsi Bali. Komponen yang kedua adalah simbol. Simbol adalah tanda-tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Jadi simbol itu merupakan tanda khusus. Kalau hanya berupa tanda saja, kita bingung. Maka ada legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Contohnya saja, simbol danau berupa garis membentuk suatu wilayah, kemudian berwarna biru, itu danau. Kenapa kita bisa tahu itu danau? Ya karena ada keterangannya. Simbol segitiga ada dua jenis, segitiga berwarna hitam dan segitiga berwarna merah. Jika tanpa legenda mungkin kita bingung.
Tetapi dengan adanya legenda kita tahu, oh iya, simbol yang berwarna hitam dan merah berbentuk segitiga itu melambangkan gunung. Gunung yang sudah tidak aktif berwarna hitam, sedangkan gunung yang masih aktif berwarna merah. Seringkali di peta kita melihat ada gradasi warna di lautan. Ada biru muda, ada yang birunya sedang, atau bahkan birunya biru tua. Nah, ini ada keterangan di legenda bahwa biru yang warnanya biru keputih-putihan itu menunjukkan kedalaman laut yang cukup dangkal, 0 meter sampai 200 meter. Sedangkan yang warna biru tua biasanya itu laut yang memang kedalamannya cukup dalam, bisa 5.000 meter sampai 6.000 meter ya. Dan lain sebagainya. Komponen yang ketiga adalah skala. Berdasarkan gambar di depan, skala itu ada skala angka, itu yang ditulis skala 1:1 juta, ya, jadi berwujud perbandingan angka. Kemudian ada juga skala garis atau grafis, itu yang di sana ada gambarnya warna hitam, putih dan hitam. Ya. Apa itu skala? Skala menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh seperti yang di depan ini, skalanya 1:1 juta. Artinya apa? Artinya objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1000 cm. Jadi kalau di peta digambar hanya 1 cm, aslinya di lapangan itu adalah 1 kilometer. Komponen yang berikutnya adalah orientasi utara atau petunjuk arah. Dalam sebuah peta biasanya memang dicantumkan orientasi arah utara dengan simbolnya berbentuk panah ya, berbentuk panah. Ini jelas fungsinya adalah untuk menunjukkan arah, mana arah utara, mana selatan, mana barat dan mana timur. Ada juga garis koordinat. Garis koordinat itu adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Kenapa garis koordinat ini penting pada peta? Ini berfungsi menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta untuk menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contohnya Indonesia, ketika kita lihat garis lintangnya tadi sudah disebutkan ya, berdasarkan garis lintang kita ada di 6 derajat LU sampai 11 LS. Nah, ini bisa menunjukkan karakteristik bahwa Indonesia beriklim tropis. Berikutnya adalah inset. Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta atau disisipkan pada peta utama. Fungsinya untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Jadi, fungsi dari inset adalah untuk memperjelas posisi suatu daerah tertentu. Kemudian ada sumber peta. Sumber peta biasanya berisi orang atau lembaga yang membuat peta. Kenapa ini perlu? Ya ini untuk biar kita bisa melihat apakah peta yang kita lihat ini masih relevan tidak dengan kondisi saat ini. Jangan sampai misalnya Indonesia sekarang provinsinya 34, peta yang kita lihat ternyata provinsinya masih 27 ya. Baik,
Tadi kalian diminta untuk mencari informasi mengenai dampak letak astronomis dan juga dampak dari letak geografis. Terima kasih banyak bagi yang sudah mengumpulkan. Ibu akan menyebutkan dampak dari letak astronomis dan letak geografis ini. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya ya. Garis lintangnya adalah 6 LU sampai 11 LS. Kalau dilihat dari pembagian iklim matahari, maka dampaknya dari garis lintang ini Indonesia beriklim tropis. Artinya Indonesia itu hanya memiliki 2 musim saja, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, iklim tropis ini menyebabkan Indonesia itu penduduk Indonesia masih bisa melakukan aktivitas baik itu di musim kemarau ataupun di musim penghujan. Kenapa? Karena memang perubahan dari dingin ke panas itu nggak terlalu mencolok ya, nggak terlalu ekstrim. Nah, sedangkan dilihat dari letak bujurnya, maka Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, untuk WIB ya, untuk daerah WIB ini meliputi Sumatera, Jawa, gitu ya. Kemudian ada Kalimantan yang bagian barat. Nah, sedangkan untuk WITA itu Indonesia bagian tengah, ya. Dan untuk contohnya aja Sulawesi gitu ya masuk WITA. Sedangkan untuk bagian timur itu ya yang masuk wilayah timur ya daerah Maluku, Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan dari letak geografis Indonesia, dampak positifnya yang pertama bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia. Ini justru menguntungkan di bidang perdagangan ya. Jadi kita menjadi tempat lalu lintas internasional, tempat transit internasional. Yang kedua, karena berinteraksi kita menjadi tempat transit internasional, maka terjadilah keanekaragaman suku, budaya gitu ya. Kemudian selain itu juga teknologi, kita mendapatkan transfer teknologi yang modern, terjadi keanekaragaman bahasa. Nah, tetapi rupanya selain ada sisi positif, ada juga sisi negatif. Sisi negatifnya apa? Yang pertama, Indonesia rawan dengan adanya perdagangan ilegal, perdagangan gelap. Ya, artinya ini tidak sah secara hukum, melanggar hukum. Contoh perdagangan gelap adalah perdagangan narkotika yang marak dan ini sudah merambah ke anak-anak kecil. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau jangkauannya sudah anak-anak dan anak-anak Indonesia tidak mampu membendung ini, maka masa depan bangsa Indonesia juga akan hancur. Yang kedua, yang marak adalah perdagangan manusia, terutama yang banyak menjadi korban adalah kaum wanita dan juga anak-anak yang dianggap lemah. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan tenaga kerja, mungkin upahnya kecil atau biasanya dijadikan pekerja seks komersial. Nah, dampak yang berikutnya yang negatif adalah masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Contohnya saja sopan santun di kalangan anak muda sudah mulai luntur. Dipanggil, Marvel, oi. Masa mamahnya manggil, bapaknya manggil, nyautnya, oi. Ini menunjukkan sopan santun. Ini hanya contoh ya Marvel. Nah ini menjadi sebuah keprihatinan. Maka harapannya anak-anak muda juga terus menjaga sopan santun. Ya. Bagaimana baiknya berbicara dengan teman, bagaimana baiknya berbicara dengan orang tua, bagaimana baiknya berbicara dengan guru. Ya, contoh tadi aja simple ya, ibu mah nggak nyindir enggak. Contoh simple tadi. Terima kasih Aldis. Ya, tadi ngirim, ibu saya nama Aldis kelas 7. Saya mau mengirimkan tugas. Tapi ada juga yang cuman begini aja. Ini bu,
Ibu kan bingung ini apa gitu ya. Nah mungkin yang lebih baiknya dengan siapapun itu, terutama yang lebih tua, apalagi dengan orang tua atau dengan guru, dibiasakan berbicara yang sopan. Nah yang berikutnya adalah cara berpakaian. Orang Indonesia, disebut orang Timur, biasanya berpakaian yang sopan, yang rapi. Tetapi karena memang sudah terjadi globalisasi, banyak anak-anak muda punten pisan, terutama yang perempuan nih pakai celana yang pendek, pakai kaos apa sih namanya, tank top gitu ya. Nah ini tidak sesuai dengan budaya kita karena memang biasanya orang-orang Indonesia itu menutup aurat. Jadi ada begitu banyak dampak positif dari letak geografis, tetapi juga ada banyak dampak negatif. Ayo bersama-sama yang jeleknya dibuang, yang baiknya kita ambil. Nah, semoga penjelasan ini bisa memperjelas. Terima kasih, selamat siang semuanya.